Kita masih meneruskan bab di surat Al-Fatihah. Kita kupas satu-satu. Mudah-mudahan Al-Fatihah kita ini ada makna karena kita tahu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Kita masuk kepada ayat ke-5. Nah, ini ayat ke-5 ini ayat kesukaan saya nih, Pak. Semuanya sih suka saya, semua saya suka ayat itu. Tapi ketika membaca ayat ke-5 ini ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda yang harus kita resapi di dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sesuatu yang berbeda, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Oh ya, itu luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Luar biasa. Maliki yaumiddin. Luar biasa. Ketika ayat ke-5 dibacakan, bergetar Pak hati kita ini. Istimewa ayat ini. Ahlan wa sahlan. Bergetar hati kita ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada apa di balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sederhana artinya memang. Sederhana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ditasdidin ya. Jadi kalau kita sudah membaca iyyaka itu ada tasdid. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No. Tasdidnya kedengeran. Harus pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok bacanya begini, belum pernah ngaji, jangan-jangan. Hanya keberanian saja jadi imam, hanya keberanian saja pengen tampil tanpa ilmu. Makanya bahaya nih ketika kita jadi imam itu ya harus deres Al-Fatihah itu kudu benar, deres Al-Fatihah kudu benar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat ke-5 yang saya bilang bergetar hati saya ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu dirahmati Allah, sederhanakan hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sederhana. Nah, di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, firman yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita only, hanya satu tujuan hidup kita. Iyyaka. Apa? Iyyaka. Stop. Iyyaka. Only Allah. Di belakang saya ini only Allah, di depan saya only Allah, di kanan saya only Allah, di kiri saya only Allah, di atas saya only Allah. Di dalam kehidupan saya yang bersatu dalam diri saya adalah only Allah. Wow. Iyyaka ini mendalam sekali Bapak Ibu dirahmati Allah. Tapi ada, kita sering mendengar kalimat jazakumullah khairul jaza. Biasanya kita kalau WhatsAppan dengan siapa saja atau didoakan barakallah, jazakumullah. Nah, itu bisa kita jawabnya iyyaka. Iyyaka, boleh. Karena artinya juga berbeda Bapak Ibu dirahmati Allah. Iyyaka yang ada di ayat ke-5 surat Al-Fatihah dengan iyyaka dengan balasan orang ngomong jazakumullah. Jadi kalau ada orang ngomong jazakumullah ahsanal jaza, khairul jaza dan seterusnya, maka kita boleh jawab iyyaka. Apa itu iyyaka? Wa iyyaka. Atasmu pun juga doa yang kau lontarkan kepadaku. Iyyaka.
Mengapa demikian? Karena iyaka daripada pelontaran kita didoakan jazakumullah ahsanal jaza, itu ada doa yang ada maksud yang tersirat, yaitu kita berterima kasih kepada orang tersebut. Jadi kalau bahasanya Indonesia sama-sama, jazakumullah ahsanal jaza wa iyyakum, artinya sama-sama. Di situ ada rasa persaudaraan. Dan ini orang Arab, biasanya kalau kita bersama orang Arab, jazakumullah wa iyyak. Maksudnya wa iyyaka. Tapi biasanya disingkat wa iyyak. Sama. Jadi kalau orang bingung, ketika Ustaz ada orang ngomong jazakumullah, jawabannya apa? Jawabannya wa iyyak. Wa iyyak, cukup. Nah, Bapak Ibu dan mati Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minimal ada 5. Ada 5 poin yang kita ingin dalami daripada firman Allah surat Al-Fatihah ayat 5 ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan mati Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung ketauhidan yang sangat amat mendalam. Jadi ayat kelima ini mengandung ketauhidan yang sangat amat mendalam. Karena di situ kalimatnya iyyaka, only, hanya satu, Engkau ya Allah. Mengapa kita sampaikan atau kita belajar atau kita pahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ketauhidan yang mendalam? Karena pertama, di dalam ayat itu terkandung daripada kumpulnya urusan dunia dan urusan akhirat dalam satu ayat. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berkumpulnya urusan dunia dan urusan akhirat dalam satu ayat. Na'budu urusan akhirat, nasta'in urusan dunia. Berkumpul menjadi satu, saling menguatkan. Dunia menguatkan akhirat, akhirat juga akan berproses, akan berpengaruh terhadap dunia. Itu. Karena hidup tanpa tauhid zero, Pak. Hidup tanpa tauhid zero. Maka poin pertama yaitu ketauhidan yang sangat mendalam. Kenapa? Ayat ini berkumpulnya urusan dunia dan urusan akhirat menjadi satu. Nikmat gak? Hidup bersama Allah sangat amat nikmat. Hidup bersama Allah sangat amat nikmat. Kalaulah ada jaminan apa, jaminan kesehatan, jaminan ini, jaminan itu dan seterusnya, kalah dengan dijamin bersama Allah di dalam hidup dunia dan ditolong Allah di akhirat kelak. Beda, Pak. Beda. Saya ditawarin, Pak. Apa tuh? Pak, bukan. Asuransi. Wah, nanti begini. Wah, repot hitungannya. Hitungannya repot. 12 kali pembayaran begitu betul? Sudah aja sama Allah. Ditawarin, Ustadz, ini ada program nabung umroh. Harus begini. Repot. Jamin Ustadz, ini insya Allah tahun depan berangkat Ustadz. Tapi nabungnya segini. Repot. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kumpulnya urusan dunia dan urusan akhirat dalam satu ayat. Maka ketika kita baca, Pak, kalau merinding nih kita nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua yang ada di otak kita, Pak, luntur, Pak, meleleh bagikan es yang disiram oleh api, Pak. Oh, gampang ada Allah. Yang kedua, mengapa tauhid itu sangat amat mendalam di ayat ini, Bapak Ibu dan rahmati Allah? Karena hanya Allah tempat bergantung kita. Ketauhidan yang sangat mendalam yang terkandung dalam ayat ini, karena hanya Allah tempat bergantung kita. Tidak ada yang lain.
Allah tempat meminta dan memohon. Dan di mana kepala kita yang kita hormati ini, ada yang mau kepala dipegang-pegang, nggak mau, ini kehormatan ini kepalanya, betul? Tapi di hadapan Allah Pak, kita mau kepala kita disandingkan dengan kaki orang. Oh, betul? Betul? Pernah nggak sujud kepalanya ketendang sama orang? Nih, sujud, tahu ada tendang. Marah kita nggak marah. Karena apa? Sujud kita bukan gara-gara orang, sujud kita karena gara-gara Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu flu. Tapi kalau diam-diam tahu-tahu ditendang orang, mau marah Pak kita Pak, bisa berantem kita, kehormatan. Tapi meminta memohon hanya kepada Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu adalah ketauhidan yang sangat amat mendalam bagi yang mau mendalami ayat ini. Allah kesempurnaan yang tiada celah. Allah itu satu nama yang kesempurnaannya tiada celah apapun. Sempurna sekali Allah itu. Dengan 99 Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Kesempurnaan yang tiada celah. Bapak Ibu dalam hati Allah, Allah itu maha sempurna. Maka Abdullah, hamba Allah yang penuh dengan kehinaan. Kita ini hina yang datang kepada yang sempurna. Jadi manusia abdun itu hamba. Artinya abdun itu hamba. Hamba konotasinya penuh dengan kehinaan. Jadi manusia di hadapan Allah mengaku sempurna itu salah tempat. Kok masih hamba Allah mengaku saya lebih bisa segala sesuatunya di atas di atas muka bumi Allah. Saya tanpa perlu Allah, itu dia salah omong. Segeralah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala ini lengkap sekali. Tempat bergantung yang tiada akan pernah patah gantungan itu. Tempat bersandar yang tidak akan pernah sandaran itu akan hancur. Karena Allah tidak akan pernah hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dalam Al-Quran, segala sesuatu akan hancur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita gantungi sekarang? Tidak ada yang bisa kita gantungi, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu dalam hati Allah, tempat bergantung yang saya disebutkan tadi. Kenapa ketauhidan yang sangat mendalam di ayat ini? Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang ke-6 itu ada di dalam ayat ini. Rukun iman yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rukun iman yang ke-6 beriman kepada qada dan qadar khairihi wa syarrihi, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik, itu ada di ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rukun iman yang pertama, yang ujung di atas sama ujung di bawah, ada di ayat ini. Indah. Maka ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu derdek hati. Masya Allah, sebegitunya yang luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah Bapak Ibu dalam hati Allah, itu adalah poin pertama, mengandung ketauhidan yang sangat mendalam bagi siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala beri hatinya, buka hatinya, Allah sindari hatinya untuk memahami ayat ini.